Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan materi akuntansi sebagai informasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gladys Angelin Toding. Dan saya Marino Saman. Saya Daniel Lim. Dan saya Rival. Dan saya Jihad. Selamat menyaksikan. Sejarah awal akuntansi ini ada dengan seiring manusia mengenal menghitung uang serta cara pencatatannya. Oleh karena itu, akuntansi juga dikenal sebagai seni pencatat. Namun sebelum kita masuk membahas mengenai sejarah akuntansi secara singkat beserta pengembangannya, alangkah baiknya kita mengetahui lebih detail apa itu akuntansi. Pengertian keuangan akuntansi adalah penerapan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berikut beberapa manfaat keuangan akuntansi. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengukur kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu pengelolaan kas dan arus keuangan. Kegiatan akuntansi yang pertama itu mencatat transaksi keuangan atau mengumpulkan dan mencatat data. Yang kedua, pengelolaan data atau menghitung dan menganalisis data. Yang keempat, penyajian laporan keuangan atau menyajikan hasil analisis. Yang ketiga, analisis dan interpretasi laporan keuangan atau menafsirkan hasil. Yang kelima, perencanaan dana, pengawasan keuangan atau membuat rencana dana, mengawasi. Pemakai informasi akuntansi yang pertama itu investor. Investor mereka adalah pihak yang menanamkan modal di suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, karyawan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, peluang kenaikan gaji, dan stabilitas pekerjaan. Yang ketiga, kreditor. Kreditor adalah seperti bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan mereka menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kelayakan kredit. Yang ketiga, pemasok dan kreditor lainnya. Selain bank, pemasok bahan baku atau penyedia layanan juga merupakan kreditor. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk memastikan perusahaan dapat membayar tagihan tepat waktu dan menentukan jangka waktu kredit. Yang keempat, pelanggan. Meskipun tidak secara langsung menunjukkan laporan keuangan, pelanggan secara tidak langsung dipengaruhi oleh informasi akuntansi. Perusahaan yang sehat secara finansial cenderung dapat memberikan produk atau layanan yang berkualitas dalam jangka panjang. Karakteristik kualitas informasi akuntansi yaitu yang pertama, relevan. Informasi akuntansi harus memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan. Informasi dianggap relevan jika membantu pengguna dalam mengevaluasi kejadian masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta dalam mengonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Yang kedua, keandalan. Informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya sebagai representasi yang sebenarnya dari transaksi atau kejadian ekonomi. Yang ketiga, dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dibandingkan antar periode dan entitas. Dengan perbandingan, pengguna dapat mengevaluasi perubahan kinerja, posisi keuangan, atau hasil operasi. Prinsip dasar akuntansi adalah aturan atau pedoman yang menjadi dasar dalam pencatat, pelapor, dan interpretasi informasi keuangan. Nah, berikut adalah beberapa prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Yang keempat, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kelima, prinsip mempertemukan. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip materialitas. Baik, berikut ini adalah 12 bidang akuntansi secara sederhana. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi ini mencatat dan melaporkan keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen.
Akuntansi ini membantu keputusan manajerial. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi ini menghitung biaya produksi. Nah, yang keempat, akuntansi perpajakan, mengurus pajak. Nah, yang kelima, akuntansi pemerintahan, keuangan sektor publik. Yang keenam, akuntansi syariah. Akuntansi ini mengurus sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketujuh, akuntansi auditing. Akuntansi auditing memeriksa laporan keuangan. Yang kedelapan, akuntansi internasional. Akuntansi ini mengelola keuangan lintas negara. Yang kesembilan, akuntansi forensik atau meneliti kecurangan keuangan. Nah, yang ke-10, akuntansi pendidikan, mengajar dan meneliti akuntansi. Nah, yang ke-11, sistem informasi akuntansi, teknologi dan untuk data akuntansi. Yang ke-12, akuntansi lingkungan. Akuntansi ini untuk melaporkan keuangan terkait dampak lingkungan. Si akuntan yang pertama, akuntan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, akuntan publik, melakukan audit laporan keuangan, berikan konsultasi dan memastikan perusahaan patuh pada standar akuntansi. Yang ketiga, akuntan pemerintah, mengelola keuangan negara, menyusun anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran. Yang keempat, akuntan pendidik, mengajar akuntansi, mengembangkan kurikulum dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan etika profesi akuntan. Standar auditing. Standar auditing adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang akuntansi saat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Pedoman ini dirancang untuk memastikan hasil audit yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, standar atestasi. Standar atestasi mengatur pelaksanaan layanan atestasi yang dilakukan oleh akuntan publik. Layanan atestasi sendiri adalah pemberian opini atau pertimbangan profesional oleh akuntansi publik yang independen dan berkompeten atas pernyataan yang dibuat oleh pihak lain. Tujuan standar atestasi. Yang pertama, menjamin mutu layanan atestasi. Standar ini memastikan bahwa layanan atestasi yang diberikan oleh akuntan publik memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan oleh pengguna layanan. Kedua, standar jasa akuntan dan review. Standar jasa akuntan dan review adalah pedoman yang mengatur pelaksanaan layanan akuntan dan review yang dilakukan oleh akuntan publik. Standar ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan akuntan menjalankan tugasnya secara profesional. Mengapa standar jasa akuntan dan review penting? Standar ini penting karena menjamin kualitas laporan keuangan. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi adalah pedoman yang mengatur pelaksanaan layanan konsultasi yang diberikan oleh akuntan publik melalui kantor jasa akuntan. Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kualitas objektif dan independen dalam memberikan layanan konsul. Standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu adalah aturan yang harus diikuti oleh kantor akuntan publik untuk memastikan kualitas layanan yang mereka berikan, khususnya dalam audit, review, dan perikatan asuransi lainnya. Tujuan utama standar pengendalian mutu: menjamin mutu layanan. Kedua, menghindari kesalahan. Aturan etika kompeten akuntan publik. Aturan etika kompeten aturan publik adalah norma atau pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang menjalankan
profesi sebagai akuntan publik. Aturan ini merupakan bagian dari kode etik profesi, aturan yang bertujuan untuk menjaga martabat, integritas, dan kredibilitas profesi akuntan serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Sekian, terima kasih.